Suara apa itu? Bisikin, bincang asik dengan internis. Halo Sobat Sehat, kita kembali lagi dengan acara Bisikin, bincang asik dengan internis. Tentunya bersama Dr. Iketut Adi Suryana, SPPD. Halo dok. Halo Indah. Apa kabar dok? Baik. Gimana Ya. kabarnya juga? Baik dok, tentunya sehat. Kali ini dok, kita akan berbicara tentang mita dok. Pak dokter, tahu nggak mita itu apa dok? Mitos atau fakta? Ya, Oke. betul sekali. Jadi di sini banyak sekali yang terdengar mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Jadi saya mau klarifikasi dok, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu. Nah, di sini ada pertanyaan dok, diabetes hanya diderita pasien oleh orang berusia di atas 50 tahun. Apakah itu mitos atau fakta dok? Mitos. Kenapa ini mitos? Karena ternyata penderita diabetes itu bisa dialami pasien di bawah 50 tahun. Ada namanya diabetes tipe 1 yang dari lahir mungkin ataupun anak-anak mengalami diabetes karena kekurangan hormon insulin, ataupun bisa juga umur yang lebih muda dari 50 tahun. Karena pada dasarnya saat ini karena sudah banyaknya makanan junk food, minuman yang manis, kurangnya olahraga, gaya hidup yang kurang baik. Jadi penderita diabetes saat ini bukan 50 tahun ke atas lagi, bahkan sudah ada yang 20 tahun ke atas. Oh, sangat mudah banget ya sudah terkena diabetes dok ya. Oke. Nah dok, itu jadi mitos ya dok ya. Ya. Dan di sini ada pertanyaan lagi dok, apakah diabetes tidak dapat disembuhkan? Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Jadi penderita diabetes tidak bisa disembuhkan. Memang fakta. Pasien diabetes hanya bisa dikontrol gula darahnya, tapi tidak menutup kemungkinan ada terobosan-terobosan obat-obatan yang baru ataupun yang dapat meningkatkan resistensi insulin kita dapat membaik. Dengan saat itu mungkin saja gula darah bisa terkontrol tanpa penggunaan obat-obatan. Jadi untuk saat ini masih fakta karena gula darah terkontrol bisa karena makanannya dikontrol, gaya hidupnya terkontrol, dan juga penggunaan obat-obatan. Oke, ya. Itu fakta ya teman-teman. Dan dok, di sini ada lagi nih, diabetes adalah penyakit keturunan. Jika orang tuanya diabetes, anaknya pasti ikut diabetes dok. Masa begitu dok? Itu fakta atau mitos dok? Mitos, karena tidak semua pasien diabetes yang ibunya diabetes, anaknya pasti diabetes. Tidak. Tapi kita memiliki faktor risiko tinggi. Ketika orang tua kita diabetes, kita memiliki faktor risiko, tapi belum tentu jadi diabetes itu sendiri. Sama seperti pelukis, bapaknya pelukis, bakat gambarnya ada, kita mungkin punya bakat gambar, tapi belum tentu jadi pelukis. Jadi itu mitos. Wow, tentunya di sini masyarakat masih awam banget ya dok ya. Jadi dikira bapaknya ini dia terkena juga dok. Aduh, jadi itu sudah dijelaskan oleh Dokter Adi sendiri. Itu adalah mitos. Oke dok, kita lanjut pertanyaannya nih dok. Diabetes merupakan penyakit menular dok? Itu mitos atau fakta? Mitos. Jadi diabetes itu merupakan salah satu penyakit tidak menular. Berbeda sama penyakit menular ya. Kalau menular itu melalui darah ataupun melalui airborne, atau itu batuk, misalnya pneumonia infeksi melalui darah, bisa hepatitis ataupun HIV. Nah itu kalau diabetes tidak bisa menular. Dia murni karena gangguan daripada hormon insulin, baik dia defisiensi kekurangan hormon insulin ataupun resistensi terhadap hormon insulin itu sendiri, dan juga beberapa penggunaan obat-obatan tertentu dapat meningkatkan gula darah dan kondisi tertentu seperti kehamilan. Jadi itu adalah mitos. Tuh sobat sehat, itu adalah mitos. Jadi jangan sampai salah persepsi ya tentang itu penyakit menular atau tidak ya. Itu adalah mitos. Oke dok, kita lanjut pertanyaan lagi dok, yang sering banget nih masyarakat tahu tentang ini. Diabetes dibagi menjadi dua dok, diabetes basah dan diabetes kering yang biasa dijumpai dok.
Itu mitos atau fakta, Dok? Mitos. Jadi sebenarnya Win, tidak ada namanya diabetes kering ataupun diabetes basah. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya adalah ada tipe 4 tipe untuk diabetes. Diabetes tipe 1 karena kekurangan hormon insulin, diabetes tipe 2 karena resistensi hormon insulin, diabetes tipe lain karena mungkin penggunaan obat-obatan, infeksi dan sebagainya, dan diabetes saat kehamilan. Jadi cuma ada 4 tipe ya. Kalau namanya diabetes basah atau kering, mungkin itu animo masyarakat. Jadi pendapat masyarakat, misalnya dia orang diabetes dengan kaki diabetes, luka, disebut diabetes basah. Langsung diabetes kering itu disebut mungkin orang diabetes yang tidak ada gejala, mungkin bersih, tidak ada luka sama sekali, tidak ada nanah dan sebagainya, jadi disebut diabetes kering. Tapi pada dasarnya tidak ada namanya diabetes basah atau diabetes kering. Jadi cuma ada 4 tipe ya. Jadi tadi itu mitos. Mitos ya, Dok ya. Nah, di sini Dok ada lagi nih, penderita diabetes ini benar nggak sama orang yang gemuk atau obesitas, Dok? Jadi orang gemuk tuh biasanya di masyarakat itu, oh, dia penyakit diabetes nih, seperti itu, Dok. Mitos atau fakta sih, Dok? Mitos. Karena apa? Oh, mitos. Tidak semua orang obesitas menjadi diabetes. Iya. Tapi orang obesitas atau orang gemuk itu merupakan faktor risiko orang menjadi kencing manis. Jadi ingat, tidak semua orang obesitas ataupun gemuk itu akan menjadi diabetes. Tapi faktor risiko orang diabetes adalah kegemukan. Jadi jangan menyamakan semua orang gemuk pasti akan kencing manis. Oh gitu ya, Dok. Kayak saya ini enggak ya kira-kira? Oh belum gemuk. Tapi orang tidak gemuk pun belum tentu tidak kena diabetes, karena banyak sekali pasien saya yang tidak gemuk malah kencing manis atau diabetes. Aduh, kita harus periksa ini. Oke, terima kasih, Dok. Nah selanjutnya, Dok, ini penderita diabetes tidak boleh hamil. Itu bisa nggak seperti itu, Dok? Mitos atau fakta sih? Mitos. Nah, jadi penderita diabetes boleh untuk hamil, tapi sebaiknya disarankan apabila pasien diabetes sebelum hamil, sebaiknya gula darahnya terkontrol. Karena apa? Karena perbedaan obatnya. Karena saat hamil, obat-obat diabetes yang minum tidak diperbolehkan, harus diganti dengan insulin. Dan tentunya harus dijaga pola makan, langsung olahraga dan sebagainya. Karena saat kita hamil atau pasien-pasien diabetes hamil, itu akan berubah hormonnya, akan lebih banyak makan, olahraga, lebih banyak mager, malas gerak dan sebagainya. Jadi penting sekali bahwa orang diabetes boleh hamil asal gula darahnya terkontrol. Oke, boleh berarti ya kita hamil nih. Saya berarti boleh nih, Dok, anak kedua. Oke, Dok, ini ada pertanyaan selanjutnya lagi, Dok. Nasi yang dimasak kemarin memiliki kadar gula lebih rendah. Apakah itu benar mitos atau fakta sih, Dok? Mitos. Nah, jadi sebenarnya nasi yang kemarin, nasi saat ini itu sama aja kandungan kalorinya. Jadi kandungan karbohidrat di dalam nasi itu tidak akan berubah apabila dimasak kemarin ataupun dimasak sekarang. Karena itu banyak sekali beredar di masyarakat. Kandungannya sama. Jadi kalau bisa, nasi merupakan salah satu sumber karbohidrat yang cukup tinggi, sangat kompleks. Jadi sebaiknya dikurangin pada pasien-pasien penderita diabetes. Dikurangin, bukan berarti tidak boleh makan nasi. Itu saja. Oke, berarti itu mitos. Halo Sobat Sehat. Sehat, harus semua sehat ya. Dan di sini kita masih ada lagi pertanyaan lagi, Dok, tentang penderita diabetes tidak boleh berolahraga agar gula darah tidak drop, Dok. Itu mitos atau fakta, Dok? Mitos. Nah, tadi sudah diketahui bahwa faktor risiko daripada diabetes adalah aktivitas fisik yang kurang. Nah, jadi tetap penderita diabetes itu harus olahraga, tapi tidak boleh olahraga berat. Jadi harus dibatasin. Jangan olahraganya sampai maraton, terlalu lari jauh, langsung live weighting yang berat-berat. Jadi harus dibatasin sesuai dengan kapasitasnya.
Kalau misalnya sudah gula darah terkontrol, akan menyesuaikan olahraganya seperti apa. Jadi boleh ke olahraga, bahkan dengan olahraga itu akan membantu menurunkan dosis daripada obat diabetes sebelumnya, dan juga dapat memperbaiki pola makan, memperbaiki porsi tubuh, dan juga akhirnya meningkatkan kualitas hidup dari penderita diabetes itu sendiri. Oke, baik. Dok, di sini ada lagi dok pertanyaan yang sering sekali juga kita dengar di masyarakat. Para penderita diabetes berjalan menggunakan alas kaki baik untuk kesehatan, terutama saat berjalan di atas permukaan kasar. Itu mitos atau fakta, dok? Mitos. Nah, ini banyak sekali pasien-pasien penderita diabetes datang hanya tidak menggunakan alas kaki. Padahal sebenarnya itu akan menyebabkan risiko kaki diabetes. Karena pasien diabetes biasanya komplikasinya ada neuropati diabetes, menyebabkan kakinya tebal, tidak berasa sama sekali. Jadi ketika tidak menggunakan alas kaki, takutnya menginjak paku yang tidak dirasakan, kerikil-kerikil tajam, dan akhirnya luka. Benar sekali. Itu yang Jadi menyebabkan ya, dok, ya? itu mitos sekali. Jadi wajib penderita diabetes wajib menggunakan alas kaki kemanapun. Takutnya ada benda-benda kecil yang merusak, itu melukai dan tidak sembuh pada pasien-pasien diabetes. Jadi kita harus tetap pakai alas kaki ya, sobat sehat. Dan dari penjelasan Pak Dokter tuh sudah jelas sekali, itu adalah mitos. Dok, di sini ada lagi nih pertanyaan, Dok. Mitos dan fakta tentunya. Diabetes dapat menyebabkan kebutaan, Dok. Itu fakta atau mitos, Dok? Fakta. Nah, jadi dok, benar nggak diabetes menyebabkan kebutaan? Bisa. Ada komplikasi daripada diabetes apabila tidak mampu dikontrol oleh kita penderita diabetes ataupun pasien yang bandel, akan menyebabkan gangguan di mata. Penglihatan akan mulai kabur dan lama-lama akan mengalami kebutaan. Sudah ada beberapa kasus contohnya. Tapi sebelum menuju kebutaan biasanya pasien sudah berobat ke dokter. Oke. Kemudian di sini, Dok, banyak sekali juga yang bertanya, kebanyakan minum obat diabetes dapat menyebabkan sakit ginjal. Itu mitos atau fakta ya, Dok? Mitos. Nah, ini banyak sekali pertanyaan dari pasien saya bahwa, dok, saya takut minum obat, takutnya ginjal saya rusak. Malah kebalikan. Sebenarnya kalau tidak minum obat diabetes, malah ginjalnya rusak. Kita anggap saja bahwa gula-gula tersebut seperti pasir, kan? Dan ginjal kita seperti mesin cuci. Nah, apabila mesin cuci fungsinya kan untuk membersihkan baju bersih, nah biar baju kotor jadi bersih. Nah, tapi kalau misalnya ternyata mengandung banyak kerikil mesin cuci kita, mesin cucinya rusak nggak? Ya, rusak. Nah, jadi kenapa kita berusaha menghilangkan kerikil-kerikil itu di mesin cuci kita dengan cara menurunkan gula darah? Otomatis gula darah di ginjal juga akan membaik, lama-lama ginjal kita akan baik. Tapi apabila gula darah kita tinggi, otomatis akan berdampak ataupun komplikasinya ke ginjal kita, dan lama-lama ginjal akan rusak karena effortnya tinggi, usaha yang keras untuk mengeluarkan semua gula darah di ginjal, dan akhirnya kecapean dan akhirnya muncul gagal ginjal. Oke, terima kasih banyak ini, Dok, mitos dan fakta. Stop dulu, Dok, ini saya lupa ada pertanyaan lagi, Dok. Jadi saya sendiri nih, Dok, kalau kita minum nih, bener nggak katanya minum yang manis-manis itu tidak boleh? Mitos atau fakta sih, Dok, untuk penyakit diabetes ini, Dok? Mitos. Nah, kenapa tidak? Kenapa boleh minuman yang manis? Boleh, tapi dengan bukan gula yang murni. Jadi ada namanya pengganti gula. Misalnya banyak dari beberapa produk yang untuk pengganti gula. Jadi jangan menggunakan gula pasir langsung. Jadi kita boleh kok makan yang manis, boleh kok minum yang manis, tapi dengan kadar gula yang rendah. Karena jangan sampai manisnya hidup kita hilang gara-gara kita tidak makan minum yang manis. Jadi tetap boleh, tapi mungkin kadar gulanya dikurangi, diganti dengan pengganti gula yang kalorinya lebih rendah.
Jadi kita boleh kok pada pasien-pasien penderita diabetes minum atau makan yang manis dengan catatan kadar kalori dan gulanya lebih rendah daripada yang normal. Oke, ya. Jadi kita tahu nih ya dok ya, yang harus kita minum seperti apa ya dok ya. Kita harus tahu juga diri kita, apakah kita sangat tinggi diabetesnya atau kita harus mengurangi gula itu sendiri ya dok ya. Dok, satu lagi pertanyaan nih dok. Pengguna insulin saat hamil akan memberikan dampak buruk bagi bayi. Itu mitos atau fakta dok? Mitos. Jadi sebenarnya satu-satunya obat diabetes yang direkomendasikan, yang di-approve, itu adalah insulin. Jadi saat ini tidak banyak penelitian obat-obat diabetes kepada ibu hamil. Ibu hamil kok dicoba-coba. Nah, gitu kan. Jadi yang paling aman adalah, yang paling safety adalah insulin. Jadi kalau saya bilang apakah bisa mengganggu ke jabang bayi ataupun janin yang dikandungnya, itu tidak ada. Karena sudah kita dilakukan penelitian, insulin sangat aman karena hampir sama seperti insulin yang ada di tubuh kita secara natural. Sedangkan obat-obat oral yang lainnya mungkin itu masih dipertanyakan, dilakukan penelitian-penelitian yang lainnya apakah di-approval pada pasien ibu hamil atau tidak. Jadi insulin yang paling safety, yang paling aman bagi penderita diabetes. Jadi jangan takut ketika dokter-dokternya menyarankan pakai insulin disuntik, itu untuk kepentingan janin selama 9 bulan ke depan dan ibunya biar selalu sehat. Itu saja. Oke, terima kasih banyak dok atas penjelasan mitos dan faktanya. Tentunya kita akan kembali lagi di acara podcast ini dengan tema yang berbeda lagi ya dok ya. Halo Sobat Sehat, kali ini kita sudah selesai membahas tentang mitos dan fakta tentang diabetes. Demikian episode Bisikin kali ini. Saya Bidan Nida dan narasumber Dr. Iketut Adi Suryana SPPD. Sampai jumpa di episode Bisikin berikutnya. See you.